Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulama'ina wa li muassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li sangha ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa khususan ila ruhi murabbi ruhina Syekhuna Kahar wa ila ruhi musannif muallif kitab Bidayatul Hidayah Al-Imam Abu Hamid Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Al-Syafi'i Al-Ash'ari rahimahullah wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Tebu Ireng Jombang ajma'in wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhirina minhum radhiyallahu anhum thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah wa rahmatullahi alaihim wa bi barakati majlis ilmi. Mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallah syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Ingkang kula hormati para hadirin sedaya, khususipun ingkang hadir fi hadzal majelis dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online, mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'matah wassalamah wassa'adah wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin sedaya ingkang kula hormati, lanjutkan
ngaji kitab Bidayatul Hidayah karangannya Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah. Monggo diniati oleh ilmu lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma fi syahri lan anapun ing dalem satu bulan, fa awwalu syahri mongko iku kawitane wulan, wa ausatuhu lan pertengahane bulan, wa akhiruhu lan akhir bulan, wal ayyamul bidi lan pira-pira dina bid, wahia lan utawi ayyamul bid iku ats-tsalitsah asyara 13 dina, tanggal 13, war rabi'a asyara lan tanggal 14, wal khamisa asyara lan tanggal 15. Wa amma fil usbu'i lan anapun ing dalem 7 hari, fa yaumul isnaini mongko iku dina Senin, wal khamisi lan dina Kemis, wal jum'ati lan dina Jumat. Fatukaffaru mongko den lebur apa dzunubul usbu'i pira-pira dosa 7 dina, bisaumil isnaini kelawan poso dina Senin, wal khamisi lan dina Kemis, wal jum'ati lan dina Jumat. Wa dzunubu syahril lan utawi pira-pira dosa 1 bulan iku tukaffaru den lebur bil yaumil awwali kelawan poso dina kang awal, minasyahri saking bulan, wal yaumil ausati lan poso dina kedua, wal yaumil akhiri lan poso dina kang akhir, wal ayyamil bidi lan poso pira-pira dina bid, wa tukaffaru lan den lebur apa dzunubus sanati pira-pira dosa setahun bisiyami hadhil ayyami kelawan poso ikilah pira-pira dina, wal ashhuri lan pira-pira wulan, al mazkurati kang den sebut kang tinutur. Para hadirin rahimakumullah, niki adab puasa yang kedua ya, tentang bagaimana puasa, ada puasa mingguan, ada puasa sebulanan. Begitu disebutkan wa amma fi syahri fa awwalu syahri wa ausatuhu wa akhiruhu wal ayyamul bidi. Dan adapun puasa dalam 1 bulan, waktu yang disunnahkan puasa adalah wa fa awwalu syahri di awal bulan, wa ausatuhu utawa pertengahan bulan, wa akhiruhu utawa akhir bulan, wal ayyamul bid lan dino-dino bid. Puasa itu adalah dan puasa bid itu wahiyya tsalitsah asyara, puasa bid itu pertengahan bulan tanggal 13, wa rafi'a asyara tanggal 14, wal khamisa asyara tanggal 15. Wa amma fil usbu'i fa yaumul isnaini wal khamisi wal jum'ati. Dan adapun di dalam 1 minggu itu puasa Senin, hari Kamis dan hari Jumat. Para hadirin rahimakumullah ya, minimal puasa 3 hari setiap bulan ya, puasa 3 hari setiap bulan. Jadi di awal atau di tengah bulan atau di akhir bulan. Jadi ini sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad adalah puasa setiap bulan pada tanggal pertengahan, yaitu tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15,
atau dikenal dengan puasa Ayyamul Bid ya. Jadi dihitung tanggal hijriahnya bukan tanggal Masehi. Kalau kita puasa Ayyamul Bid itu dihitung pada pertengahan bulan yang tanggalnya tanggal hijriah bukan Masehi. Jadi misalnya dipilih mau puasa fa'awwalu syahri di awal bulan monggo, wa usatuhu utawa di tengah bulan nggih monggo, au akhiruhu utawa akhir bulan monggo. Kalau puasa Ayyamul Bid itu 3 hari ya. Jadi kalau ulangi, kalau puasa Bid itu 3 hari ya, bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Cuma yang paling afdol adalah di pertengahan bulan. Kalau di awal bulan itu tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 awal. Kemudian kalau pertengahan tanggal 13, 14, 15 atau 14, 15, 16. Atau di akhir tanggal 27, 28, 29 atau tanggal 28, 29, 30 yang dihitung tanggal hijriyah ya. Nah amaliyah ini para hadirin, jadi pilihannya itu kalau puasa bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir, itu pilihan. Cuma yang utama adalah kalau puasa Bid itu tanggal pertengahan bulan, yaitu tanggal 13, tanggal 14 dan tanggal 15. Dan amaliyah ini para hadirin rahimakumullah itu adalah wasiat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada beberapa sahabat beliau. Termasuk pesan kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an ingkang wafat tahun 678 Masehi di Jannatul Baqi Madinah. Juga pernah wasiat kepada sahabat Abu Darda Al-Ansari radhiyallahu anhu sing wafat tahun 700 Masehi di Hom Suriah. Juga kepada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu sing wafat tahun 693 Masehi di Mekah. Jadi kepada ketiga sahabat ini Kanjeng Nabi itu hampir sama wasiatnya dan sering berwasiat kepada sahabat-sahabat ini. Nah, karena ini merupakan wasiat Nabi kepada sahabat, pertanyaannya apakah boleh umat juga melakukan? Itu adalah wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat. Apakah boleh umat juga melakukan wasiat itu? Nah, para ulama sepakat apapun yang diwasiatkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada sahabat-sahabatnya itu juga bisa berlaku kepada umat Islam. Jadi ini ijma ulama, hukumnya sunnah, termasuk wasiat Nabi Muhammad SAW terkait dengan apapun bentuk wasiat itu, terkait dengan bentuk takwa, terkait dengan wasiat akhlakul karimah, terkait dengan wasiat ibadah sunnah, terkait dengan wasiat tentang ketaatan kepada Allah, terkait dengan wasiat tentang puasa, tentang zikir, baca Quran dan sebagainya. Ya, itu bisa dilaksanakan oleh umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab wasiat-wasiat beliau itu mengandung pondasi keimanan, pondasi ketakwaan, pondasi ibadah dan juga terkait dengan akhlakul karimah yang universal. Ini bisa dilakukan. Para hadirin rahimakumullah, contoh ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku berwasiat kepada sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ingkang wafat tahun 639 Masehi di Jordania. Ada 3 wasiat Kanjeng Nabi yang diberikan kepada sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Juga ini ternyata hampir sama juga diberikan kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu sing wafat tahun 652 Masehi di Rabatah, Arab Saudi. Hadis ini
panjang, cuma saya singkat. Itu riwayat dari Imam At-Tirmidzi rahimahullah sing wafat tahun 892 Masehi di Tirmidzi, Uzbekistan. Ada 3 wasiat Nabi ya, kepada Muadz bin Jabal, kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Apa? Yang pertama, ittaqillaha haitsuma kuntah. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ini wasiat pertama kepada sahabat Mu'adz dan sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi dimanapun kita berada ya, entah di tempat keramaian, entah di tempat kesepian, entah di tempat yang agak rame ya, dimanapun berada pokoknya, di tempat ketinggian, tempat yang rendah, di dalam rumah, di luar rumah, ketika mukim, ketika safar berpergian, atau ketika bekerja dan sebagainya, dimanapun kita berada, tetap ingat memegang teguh wasiat Nabi gak menikah takwa Allah. Takwa dumateng Gusti Allah. Jadi takwa ini enggak hanya dipakai ketika kita sholat saja, enggak hanya dipakai ketika kita pakai baju koko, berkopiah, bersorban ya, berjubah, ketika kita bersibuk di majelis-majelis keilmuan, majelis zikir, majelis umat, majelis yang baik-baik. Tidak, dimanapun kata Kanjeng Nabi kita berada ya, dimanapun kapanpun kita berada, ittaqullah kata Nabi, ittaqillaha haitsuma kuntah. Takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah bagaimana menerapkan ittaqillah haitsuma kuntah? Salah satunya adalah bahwa kita sadar Allah, kita sadar terhadap agama kita ya. Dimanapun berada Allah akan mengawasi kita. Dimanapun berada Allah pasti mengawasi kita ya. Nah dengan kesadaran bahwa Allah maha mengawasi dimanapun berada, maka kita otomatis juga melibatkan Allah dalam situasi apapun, sehingga kita tidak bisa aneh-aneh ketika melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh seorang pejabat ya, dalam keramaian itu wah wibawanya luar biasa, penghormatannya luar biasa ya, dihormati orang juga luar biasa. Tetapi ketika di sendirian dia itu ternyata korupsi, ternyata menipu, ternyata membujui, ternyata berdusta ya, mengotak-ngatik anggaran ya, anggarannya enggak jelas, ngurangi biaya anggaran dan sebagainya. Ini berarti dia dimanapun berada tidak melibatkan Allah, dan takwanya itu ditaruh di laci ya. Jadi dimana berada tetap saja, sampai jualan juga sama ya, ketika melayani orang dagang sama, harus jujur. Berarti ini mengandung nilai takwa. Dimanapun berada kita tidak maksiat kepada Allah, menjaga diri kita dari segala kemaksiatan ya, kita menyebar banyak kebaikan manfaat pada orang lain. Berarti dimanapun berada kita tetap menanamkan, menjaga diri dengan perilaku takwa. Ini para hadirin rahimakumullah. Dan juga termasuk ketika kita melakukan kegiatan apapun itu bersih dari sikap pamer, sikap riya, sum'ah, bangga diri ya, ingin dipuji dan sebagainya. Maka kita juga menanamkan nilai-nilai ketakwaan dalam diri kita, sehingga makna ittaqillaha haitsuma kunta ya itu sangat luas sekali. Yang penting kita enggak melepas karakter keimanan, karakter ketakwaan kita dimanapun berada, sebagai apapun kita, jabatannya apapun ya, itu sama, semua harus memegang teguh terhadap nilai-nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa sendiri apa artinya? Takwa itu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ini sehingga kata Gus Baha itu mengatakan yang penting gak maksiat, itu minimal bagi orang awam ya, bagi orang awam. Para hadirin rahimakumullah ya.
Atau juga bisa diartikan ittaqillaha wadiyo marang Gusti Allah. Jadi kita kalau ingin melakukan kemaksiatan, pelanggaran, keburukan, kejelekan, kejahatan, itu kita takut kepada Allah, sehingga tidak melakukan. Karena kita sadar betul bahwa dimanapun berada kita nggak lepas dari pengawasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pesan atau wasiat Kanjeng Nabi kepada sahabat Mu'ad bin Jabal dan sahabat Abu Dzar Al-Ghifari adalah wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah keburukan dengan amal kebaikan. Tamhuha, sebab niscaya kebaikan itu akan menghapus kesalahan. Jadi kita sebagai manusia biasa, tentu sebagai insanan dhaifan, makhluk yang lemah, ketahanan mental, ketahanan iman, ketahanan pikiran terhadap godaan apapun itu kadang-kadang kita juga tidak kuat. Kanjeng Nabi sendiri berdawuh, iman kita itu kadang yang yazid, kadang bertambah, kadang yangkus, kadang menurun atau berkurang. Sehingga kita perlu untuk bagaimana keburukan, kesalahan yang kita lakukan baik sengaja maupun enggak sengaja itu bisa terhapus, jejak-jejak kesalahan itu bisa terhapus. Ternyata Kanjeng Nabi dawuh, iringilah kesalahan dengan amal kebaikan. Jadi kalau guru saya bilang begini, dimanapun sampai berpijak, dimanapun berhenti, dimanapun duduk, dimanapun berteduh, dimanapun berkerumun atau tempat-tempat yang kita mau berhenti, jangan tinggalkan tempat itu sebelum meninggalkan jejak-jejak kebaikan. Contohnya bagaimana? Contoh bagaimana? Misalnya kita di tempat yang sepi, sepi kita berteduh, ada orang lewat misalnya kan, orangnya tua, maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan orang tua itu tetap beri sehat walafiat. Atau ketika kita berhenti di suatu tempat, ada anak kucing tengah jalan, kita pinggirkan. Atau ada orang minta-minta, kita beri. Atau kita bisa mentraktir makanan teman-teman kita di warung-warung bisa. Atau kita juga mendoakan orang lain. Atau juga kita ketika suatu tempat itu memberikan salam kepada orang, assalamualaikum. Itu juga kebaikan para hadirin. Jadi banyak hal kebaikan yang bisa kita lakukan dalam banyak hal. Cuma kita mau atau tidak, itu aja. Mudah sebenarnya yang kalau kita mengiringi banyak kebaikan. Sebab apa? Kebaikan itu luas. Kebaikan itu sangat luas modelnya. Para hadirin rahimakumullah. Jadi di mana berada, jangan lupa kita meninggalkan kesan kebaikan, memberikan dampak manfaat dan juga mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang kita hadapi. Nah, ketika kita berbuat kesalahan, sengaja nggak sengaja, kemudian kita banyak kebaikan, jadi kesalahan kita lebih besar, lebih kecil, dan kebaikan kita lebih besar, maka itu insya Allah akan menghapus dari jejak-jejak kesalahan kita. Jadi prinsipnya dimanapun berada, sampeyan jangan tinggalkan tempat itu sebelum meninggalkan jejak kebaikan dan memberikan manfaat. Ini para hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, pesan Kanjeng Nabi kepada sahabat Mu'ad bin Jabal dan sahabat Abu Dzar Al-Ghifari adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan ketika bergaul dengan manusia, maka bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang bagus. Jadi kita ini disuruh perintah Kanjeng Nabi untuk berakhlakul karimah dimanapun, kepada siapapun, kondisi apapun, tetap menjaga marwah diri kita, yaitu akhlak.
Adab, akhlak itu marwah kita, itu mahkota kita, ya, itu cahaya kita di dalam pergaulan sehari-hari. Jadi banyak orang yang memberikan kesan akhlak itu hanya kepada orang yang memberi dia manfaat. Ya, bagi orang yang gak kenal, nggak usah pakai akhlak. Banyak ya. Sekarang ini apalagi banyak fenomena. Anak-anak muda sekarang kalian lihat itu kalau di majelis-majelis ilmu itu sangat sulit datang. Ya, karena zaman digital, zaman HP sekarang ini kan teknologi canggih. Dininak bobokkan dengan HP dan kesan-kesan teknologi yang meninak bobokkan dari banyak anak-anak muda ya. Dan mereka sulit untuk mencari ilmu. Tapi kalau dalam majelis-majelis yang rame, yang rombongan, gerudak-geruduk, pun mereka sangat semangat untuk itu. Padahal yang paling wajib bagi kita semua adalah mencari ilmu, mencari ilmu. Sekarang fenomena banyak yang anak-anak orang ahli ibadah, ya, ahli baca Quran, ahli sholawat, enggak semua, tapi ini ada fenomena mereka kurang adab, kurang akhlak, ya. Apalagi pernah saya melihat itu, ya pakaiannya sangat islami sekali, tapi dengan orang tua ketika ketemu di masjid, di musola, dimanapun itu tidak ada akhlaknya. Ini Pak, percuma kita ibadah kepada Allah, tapi akhlak kita tidak seiring dengan ibadah itu sendiri. Padahal semakin banyak ibadahnya, semakin banyak ilmunya, semakin banyak apapun yang dipunyai dirinya, itu seharusnya semakin tawadhu, semakin berakhlak, ya. Ya sudah usahlah kita berakhlak pada orang lain. Ukurannya adalah berakhlaklah pada dirimu sendiri. Jadi kita disuruh untuk isin di awake dhewe cukup itu. Nah, isin di awake dhewe juga isin kepada Gusti Allah. Akhlak ini penting para hadirin. Ya, akhlak ini penting. Orang akan nggak melihat ya sejauh mana sama memahami agama, pinter na agama, tapi orang akan melihat akhlakmu. Ya, kata guru kita Kiai Mbah Yai Ishaq Latif Tubuireng, arek anak pesantren, arek pondok lek boyong mulih nak masyarakat, ikut pertama sing didelok bukan ilmunya, tapi bagaimana mereka bergaul di tengah masyarakat dengan akhlakul karimah. Sebab buah dari ilmu, buah dari amal, buah dari ibadah adalah akhlak. Ya. Akhlak semakin tinggi ibadahnya, semakin luas ilmunya, maka semakin menunduk dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi bagi orang yang ahli sholat, sering sujud, sering rukuk, iktidal, itu harusnya menghamba kepada Allah, seharusnya berlapang dadanya, seharusnya semakin tawadhu, tadarru, semakin khusyuk hatinya, sehingga dia mampu menjaga kebaikan-kebaikan dimanapun dia berada. Akhlak niki penting para hadirin. Jangankan kepada orang lain, kadang-kadang anak-anak di hadapan orang tua itu enggak berakhlak. Ya, sekarang fenomena banyak enggak berakhlak. Banyak fenomena saat ini. Jadi itu harus dikedepankan. Nah, kita akan bangga ketika orang ya menunjukkan akhlaknya yang baik. Kita senang. Ya, kita senang karena akhlak itu adalah merupakan sunnah terbesar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Kanjeng Nabi Muhammad itu diutus ke dunia ini bukan lain adalah untuk memperbaiki akhlak. Ya, diutus untuk menyempurnakan akhlak, diutus untuk menanamkan akhlak, diutus untuk menyebarkan akhlak yang baik. Sehingga yang diharapkan Kanjeng Nabi adalah umatnya menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah. Para hadirin rahimakumullah. Ya, itu contoh dari 3 wasiat Kanjeng Nabi terhadap 2 sahabatnya. Kemudian puasa Ayyamul Bid ya.
puasa Ayyamul Bid ini kebanyakan orang memahami puasa itu pada tengah bulan. Padahal dalam konteks keterangan ya para ulama itu tidak mesti, tidak harus Ayyamul Bid ya 3 hari itu di pertengahan bulan. Karena ada beberapa hadis Nabi yang menyatakan bahwa ya, tidak menyertakan redaksi tentang pertengahan bulan, ada juga yang memakai redaksi tanggal pertengahan bulan. Contoh, ada riwayat hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang wafat tahun 678 Masehi di Jannatul Baqi Madinah. Ini sahih Imam Bukhari rahimahullah sing wafat tahun 870 Masehi di Bukhara Uzbekistan, dan juga riwayat Imam Muslim rahimahullah ya yang wafat tahun 875 Masehi di Nasibur Iran. Hadisnya panjang, akan saya sebutkan ya intinya saja ya. Apa? Saumi salasati ayyamin min kulli syahrin. Berpuasa 3 hari setiap bulan. Ini Kanjeng Nabi. Puasa setiap hari, setiap bulan 3 hari. Nah, kalau hadis ini kita terapkan dalam puasa Ayyamul Bid, ini menunjukkan adanya fleksibilitas waktu pelaksanaan, menunjukkan penekanan ya, menunjukkan fleksibilitas dan penekanannya itu pada hadis yang lain pada pertengahan bulan ya. Itu ada juga keterangan dari hadis riwayat sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu sing wafat tahun 652 Masehi di Rabatoh Arab Saudi. Ini riwayat Hasan dari Imam At-Tirmidzi rahimahullah sing wafat tahun 892 Masehi di Tirmidzi Uzbekistan. Apa? Nabi menyatakan tanggal dalam sebuah hadis, fasum salasa asyrata wa arba'a asyrata wa khamsa asyrata. Maka puasalah ya, puasalah tanggal 13, 14 dan 15. Ini hadis hasan, hadis statusnya hasan. Jadi para ulama kemudian tidak mewajibkan ketika puasa Ayyamul Bid itu harus tengah bulan, tapi para ulama sepakat bahwa puasa Ayyamul Bid 3 hari itu fahuwa afdol, lebih bagus dilaksanakan pada pertengahan bulan, yaitu tanggal 13, 14 dan 15. Paham ya? Jadi sampai puasa 3 hari pada awal bulan, monggo. Sampai puasa 3 hari pada tengah bulan, monggo. Sampai puasa 3 hari di akhir bulan, monggo. Itu sebuah pilihan. Cuma ketika bicara afdol, maka yang paling bagus adalah puasa Ayyamul Bid pada pertengahan bulan. Ya bisa sampai tanggalnya bisa dipilih sendiri ya, dipilih sendiri. Apakah 3 hari puasa Ayyamul Bid itu harus berurutan ataukah boleh diangsur ya? Nah, ini para hadirin, sebab ketika ada orang sibuk ya, bekerja, sibuk dalam berdagang atau banyak kegiatan-kegiatan yang menyita waktunya, itu kadang-kadang berat melakukan 3 hari berturut-turut. Tanggal 13 puasa, 14 puasa, 15 puasa, terus menerus puasa ya. Apakah boleh puasa Ayyamul Bid itu tidak berurutan ya? Nah, yang jelas para ulama ya, itu tidak mewajibkan tanggal pelaksanaan Ayyamul Bid. Tadi katakan ada hadisnya, Nabi perintahkan puasa setiap bulan tanpa tanggal. Ada juga hadis dari riwayat Abu Dzar Al-Ghifari tadi, Nabi jelas mengatakan tanggalnya. Sehingga para ulama ini mengatakan ya, puasa yang Bid itu hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Cuma afdol ya. Afdolnya berurutan. Ya, tidak wajib urut. Tidak wajib urut. Ya. Karena itu tidak disyaratkan. Ya. Maka boleh kita mencari tanggal lain ya, asal masih dalam bulan tersebut. Contoh untuk ibu-ibu misalnya ya,
ketika tanggal pertengahan puasa kemudian haid, maka tuntaskan dulu haidnya. Kalau misalnya 9 hari berarti masih ada waktu di akhir bulan, itu bisa dilanjut puasa Ayyamul Bid, boleh. Jadi puasa Ayyamul Bid pada setiap bulan 3 hari itu boleh, fleksibel, di awal bulan, di tengah bulan, di akhir bulan. Ya tanggalnya itu terserah pilihan masing-masing. Cuma yang afdal, fahuwa afdal adalah pertengahan bulan, ya tanggal 13, 14 dan 15. Yang penting lek gak berurutan itu masih dalam bulan tersebut. Jadi boleh sampai dengan tanggal yang lain, boleh tidak urut dan itu sah hukumnya. Ya, niki. Para hadirin rahimakumullah. Kalau misalnya puasa Ayyamul Bid, ya Ayyamul Bid puasalah ya setiap bulan, ya karena hadis Nabi tadi dari Abu Hurairah ya, mengatakan puasa dalam sebulan 3 hari. Apakah boleh puasa Ayyamul Bid ini hanya 1 hari 2 hari? Ya apakah boleh? Nah memang dalam hadis para hadirin rahimakumullah itu menyebut salasah 3 hari, salasah 3 hari, ya saumi salasati ayamin. Jadi puasa 3 hari. Itu hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika ada orang hanya puasa 1 sampai 2 hari Ayyamul Bid, enggak sampai 3 hari, maka sebagian besar ulama mengatakan sah saja puasanya dan dia berhak mendapatkan pahala pada hari dia yang puasa. Jadi kalau misalnya sehari puasa, maka itu pahalanya sehari. Kalau 2 hari puasa, maka pahalanya juga senilai 2 hari. Tapi sempurnanya puasa Ayyamul Bid itu adalah salasa ayyam atau 3 hari. Nah, para hadirin rahimakumullah, ya, itu tentang terus bagaimana keutamaannya, ya. Keutamaannya bagaimana? Nah, sebelum bahas keutamaan, kita perlu bahas sejarah. Bagaimana sih kok muncul istilah Yaumul Bid? Bahkan Kanjeng Nabi tidak pernah lepas dari puasa Yaumul Bid. Baik ketika dia bermukim, baik beliau berpergian, ketika waktunya puasa Yaumul Bid, beliau melakukan. Ini riwayat dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha yang wafat tahun 678 Masehi di Baqi Madinah. Ya. Bagaimana sejarahnya puasa Ayyamul Bid? Nah ini ada 2 versi para hadirin. Ya. Versi yang masyhur itu adalah salah satunya termaktub dalam kitab Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari, karangannya Imam Badruddin Al-Aini Al-Hanafi rahimahullah, sing wafat tahun 1451 Masehi, ya di Kairo Mesir. Itu terkait kisah dengan Nabi Adam alaihissalam. Jadi ketika Nabi Adam turun ke bumi, ya kulit Nabi Adam sepertiga itu gosong, ya apa? Mau sepertiga, seluruh badannya gosong, saking panasnya terik matahari. Sebab ketika di surga tidak panas kayak panas matahari. Nah kemudian Nabi Adam mendapatkan perintah atau wahyu oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk melakukan ibadah puasa Yaumul Bid, ya 3 hari. Kemudian Nabi Adam itu melakukan puasa 3 hari. Ya ternyata setelah puasa, ketika dapat hari pertama, badan Nabi Adam itu sepertiga putih. Kemudian pas hari kedua, tubuh Nabi Adam 2/3 itu putih. Kemudian puasa ke hari ketiga, seluruh badan Nabi Adam itu putih. Ya. Dan ini juga tercatat dalam kitabnya Imam Ibnu Rif'ah rahimahullah, sing wafat tahun 1310 Masehi di Kairo, Mesir. Dan riwayat ini atau keterangan ini itu ada dalam riwayat hadis
sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sing wafat tahun 687 Masehi di Masjid Taif ya. Ini versi yang pertama. Versi yang kedua ya, tidak terkait dengan Nabi Adam, memang tanggalnya pas bulan purnama, pertengahan bulan ya. Jadi kondisi malam yang cerah ya, dengan bulan purnama, cahaya bulan yang terang, maka dikatakan bid. Maka kita puasa pada pertengahan bulan Yaumul Bid. Ini dua versi, wallahu a'lam. Cuma guru-guru kita itu ketika sering menjelaskan tentang hal ini, beliau cenderung kepada pendapat yang pertama ya, karena terkait dengan kisah Nabi Adam. Para hadirin rahimakumullah, apa sih keutamaan puasa Yaumul Bid? Ya, banyak Pak. Ya banyak. Salah satunya diterangkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sofuri As-Safi'i rahimahullah sing wafat tahun 1489 Masehi di Baqi Madinah dalam kitab Nuzhatul Majalis wa Muntakhabun Nafais. Beliau mengatakan ada berapa keutamaan puasa Yaumul Bid ya. Yang pertama apa? Puasa itu sama dengan puasa sepanjang tahun. Ya, tahun. Yang kedua, berarti dia menjalankan wasiat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mendapat surga Ar-Rayyan. Jadi kita orang-orang ahli puasa besok Pak, itu mau puasa sunnah, mau puasa wajib. Wajib itu sudah memang wajib ya. Puasa sunnah itu akan masuk melalui pintu Ar-Rayyan. Ya, ada pintu surga namanya Ar-Rayyan. Ya, ini dan banyak yang lain. Kemudian bagaimana sih hukum puasa Yaumul Bid? Ya, para ulama mengatakan jumhur bahkan ambil ijma itu sunnah. Cuma sunnahnya beda. Ada yang sunnah memang sunnah biasa, ada yang mengatakan itu sunnah muakkad, sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa amma fil usbu'i fa yaumul isnaini wal khamisi wal jumu'ati. Dan adapun di dalam seminggu ya, itu puasanya hari Senin, puasa hari Kamis dan hari Jumat. Ya, puasa fil usbu'i, puasa dalam masa satu minggu. Dan ini diterangkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah ya, sing wafat tahun 1066 Masehi di Nesebur Iran. Dalam kitab Fadhailul Awqat beliau mengatakan bahwa puasa itu hari Kamis, hari Senin, hari Kamis, Jumat itu adalah salah satu amal sunnah ya, amal sunnah. Yang kedua, amal-amal itu dilakukan rutin oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana keterangan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu sing wafat tahun 650 Masehi di Baqi Madinah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu thalathan min urati kulli syahrin wa qallama kana yafutuhu saumul jumu'ah. Rasulullah biasanya berpuasa 3 hari di awal setiap bulan ya, di awal setiap bulan, dan jarang sekali beliau melewati puasa hari Jumat ya. Ini riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah sing wafat tahun 892 Masehi di Uzbekistan, riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah sing wafat tahun 889 Masehi di Basrah Irak, dan riwayat Imam An-Nasa'i rahimahullah sing wafat tahun 915 Masehi di Mekah ya. Itu riwayat tadi ya. Kemudian para hadirin, puasa hari Jumat ya. Puasa hari Jumat itu bagaimana? Kanjeng Nabi dawuh sapa sing puasa dina Jumat itu oleh pahala 10 hari kebaikan di akhirat. Ya. Niki sebagaimana riwayat dari hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an sing wafat tahun 678 Masehi di Baqi Madinah. Hadis riwayat dari Imam Al-Baihaqi rahimahullah sing wafat tahun 1066 Masehi di Nesebur Iran dalam kitab Syu'abul Iman. Juga
riwayat Imam Ibnu Syahin Al-Baghdadi rahimahullah sing wafat tahun 995 Masehi di Baghdad dalam kitab Nasikhul Hadis wa Mansukh dan sebagainya. Man shoma yaumal jumu'ati kataballahu lahu asyrata ayyamin ya adaduhunna min ayyamil akhirah la yushakiluhunna ayyamud dunya. Barang siapa yang berpuasa hari Jumat, maka Allah akan menulis baginya 10 hari yang jumlahnya itu sama dengan hari-hari di akhirat, ya, yang enggak sama dengan hari di dunia. Jadi artinya ketika ada orang puasa hari Jumat itu akan mendapat pahala 10 hari akhirat, 10 hari akhirat. Ini pahalanya juga besar ini. Jadi inilah keutamaan khususnya. Ada keutamaan khusus di sisi Allah, kata Imam Al-Baihaqi. Ya. Kemudian kalau puasa hari Jumat maka akan diampun dosanya selama 40 tahun. Ini riwayat dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an sing wafat tahun 697 Masehi di Baqi Madinah. Yeah. Jadi hukum puasa hari Jumat bagaimana? Ini masalahnya. Puasa hari Jumat saja, bagaimana hukumnya? Ya. Nah, ini para ulama mengatakan, termasuk disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah dalam kitabnya, kitab Syu'abul Iman, belum menyatakan yazuzu, boleh dilakukan, ya, puasa hari Jumat tapi diiringi sebelumnya atau sesudahnya. Berarti Imam Al-Baihaqi mengatakan, ya, itu ketika melakukan puasa hari Jumat diiringi hari sebelumnya, Kamis, atau hari setelah Sabtu. Contoh, jenengan poso dino Jumat maka diiringi dengan hari Sabtu. Atau sampean ketika puasa Kamis bisa juga puasa Jumat. Pokoknya ya sehari sebelumnya atau sudahnya diiringi puasa. Nah, ini pendapat juga. Ya, beliau mengatakan jelas Imam Al-Baihaqi bahwa poso dina Jumat tok, gak disambung sadurunge atau sudahnya, maka hukumnya makruh. Jadi poso Jumat tok itu hukumnya makruh. Ini pernah dikatakan oleh Imam As-Suyuti As-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1505 Masehi di Kairo Mesir, dalam kitab beliau, kitab Nurul Lum'ah fi Khosaisil Jum'ah. Beliau mengatakan tentang hal ini, apakah boleh puasa hanya hari Jumat? Tak. Maka beliau mengatakan ulama beda pendapat. Cuma beliau menyatakan, ya, ada yang pendapat makruh, ada pendapat tidak makruh. Tapi beliau menegaskan bahwa pendapat yang sahih di dalam mazhab Syafi'i adalah hukumnya makruh. Paham nggih? Jadi untuk Imam mazhab Syafi'i, ketika siapapun yang puasa hari Jumat tok saja, maka hukumnya makruh. Karena mengapa makruh? Sebab hari Jumat itu hari yang istimewa, Pak. Hari yang istimewa. Bahkan pangkatnya Sayyidul Ayyam, rajanya hari. Kanjeng Nabi pun mengatakan bahwa hari Jumat itu adalah yaumiddin, yaum id, atau hari raya Id, seminggu. Kanjeng Nabi dawuh, ya, ini riwayat dari Imam Muslim rahimahullah sing wafat tahun 875 Masehi di Nasabur Iran. Fala taj'alu yauma 'idikum yauma siyamikum, maka jangan jadikan kamu sekalian hari rayamu, ya, hari puasamu, illa antasumu, kecuali hendaklah kamu berpuasa qablahu wa ba'dahu, sebelumnya atau sesudahnya.
Artinya Kanjeng Nabi sendiri juga mengatakan kalau ingin puasa hari Jumat itu adalah hari rayamu. Andekan kecuali illa antasumu lek sampean itu mau puasa, maka dahului dengan hari Kamis atau ya disambung dengan hari Sabtu. Yang penting hari Jumat tok itu tidak, itu hukumnya makruh. Okay. Ini dalam madhab Syafi'i. Sedangkan madhab lain termasuk pendapat Imam Malik rahimahullah sing wafat tahun 796 Masehi di Baqi Madinah, ya. Juga pendapat Imam Hanafi rahimahullah sing wafat tahun 767 Masehi di Baghdad. Dua imam ini mengatakan puasa hari Jumat tok itu tidak makruh. Tapi kita selaku pengikut mazhab Syafi'i ya itu mengambil pendapat makruh lek poso hari Jumat saja ya. Wa tukaffaru dzunubul usbu'i bi shaumil isnaini wal khamisi wal jum'ati. Nah, pada puasa hari Senin, hari Kamis, hari Jumat itu seperti menghapus dosa-dosa seminggu. Wa tukaffaru dzunubul usbu'. Kalau kita ingin dimaafkan oleh Allah ya dalam seminggu itu ada amal namanya amal puasa sunnah Kamis, Senin dan Jumat. Nah, puasa Senin Kamis ini warahmati rahimakumullah banyak keutamaan. Ya, sapa sing poso dina Senin mbek Kamis itu merupakan sarana nyidak marang Gusti Allah. Ya. Dan juga memperbaiki kualitas dirinya, kualitas ibadahnya. Juga kalau sering puasa, apalagi saat ini puasa Ramadan ya, maka kita lebih memiliki pengendalian diri, kendali diri, sadar diri, tahu diri. Ya, berarti melatih kesabaran ketika orang berpuasa. Kemudian untuk puasa hari Kamis Senin itu juga ya berpotensi dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, meraih maghfirahnya, meraih rahmatnya, meraih ridhonya. Dan juga puasa Senin Kamis ini kata para ulama adalah wasilah untuk mendapatkan jodoh. Loh, ini kata ulama. Jadi bagi orang-orang yang belum berjodoh atau mencari jodoh atau memang sulit untuk mencari pasangan hidup, maka ya puasalah Senin Kamis plus Jumat. Jadi Senin kemudian puasa Kamis dan Jumat 2 hari ya. Itu oleh ulama ada yang mengatakan untuk mudahkan dapat jodoh. Berhubung puasa maka sering berdoa untuk bisa atau minta pasangan yang soleh atau solehah. Aneh ini ada seperti itu amalan orang-orang salaf dulu ya. Juga ketika kita sering puasa para hadirin itu akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang mengatakan aku cinta Allah, tetapi yang luar biasa adalah Allah mencintai kita. Kalau ingin dicintai oleh Allah, maka salah satunya adalah melaksanakan banyak amal-amal sunnah. Itu juga termasuk menaikkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang sering puasa termasuk sunnah Senin dan Kamis ya, itu akan mendapat syafaat di akhirat. Sebab puasa sendiri itu pernah ya, meminta kepada Allah untuk mensyafaati orang yang berpuasa. Ya. Ini jadi bisa mendapat syafaat dari puasanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalau orang Senin Kamis yang puasa atau sering puasa, Pak, itu dalam segi kesehatan juga luar biasa. Termasuk dalam metabolisme tubuh, mengontrol
pola makan, bisa juga menaikkan disiplin hidupnya, merasakan kelaparan sehari gak makan dan sebagainya. Ya, kalau sering berpuasa itu manfaatnya bisa fisik, bisa batin, bisa jasmani, bisa rohani. Ya, sebab ketika orang berpuasa, ya itu tidak hanya puasa dohiriyah, juga puasa batiniyahnya. Jadi manfaatnya holistik. Holistik apa? Ada manfaat spiritualnya, ada manfaat moral, ada manfaat fisik, juga manfaat sosial. Jadi ini. Para hadirin rahimakumullah, dan juga istimewanya kalau hari Senin Kamis itu, hari Senin itu adalah hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan Senin Kamis ini adalah merupakan tempat dilaporkan amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kondisi waktu Senin Kamis itu kondisi diangkat, ya, diangkat catatannya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzunubu syahri tukaffaru bil yaumil awwali minasyahri, dan dosa-dosa sebulan itu bisa dihapus dengan puasa di awal bulan, dengan puasa di tengah bulan, dengan puasa di akhir bulan, wal ayyamil bidhi, dan juga puasa hari-hari bid. Jadi ada dosa sebulan itu bisa dihapus, Pak, dengan amalan-amalan yang dibocorkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Contoh, ya. Tapi ini jarang orang melakukan. Semakin banyak orang yang jarang melakukan. Ya, karena waktunya memang demikian. Waktunya waktu kesibukan, sebab kerja. Ada juga sebab malas, ada juga sebab meremehkan, ya, sunnah ini. Ada juga yang tidak tahu keutamaannya. Mengapa mereka begini? Karena kurang ngaji, ya, tidak mau hadir di majelis ilmu. Para hadirin rahimakumullah, wa tukaffiru dzunubas sanati, dan menghapus dosa-dosa setahun, bisyami hadzil ayami, dengan puasa-puasa yang pada hari-hari itu, wal ashhur al-madhkurah. Artinya ada puasa, ada penghapus dosa-dosa dalam setahun dengan beberapa hari puasa tertentu, dan sudah disebutkan sebelumnya oleh Imam Ghazali rahimahullah. Ya. Contoh apa, Pak? Ketika puasa setahun, ini selain Ramadan, ya. Ini kita bicara puasa sunnah. Ada dua puasa yang punya keutamaan bisa menghapus dosa setahun. Apa? Yaitu puasa Asyura 10 Muharram. Ini pahalanya bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Sedangkan puasa sunnah Arafah tanggal 9 Zulhijjah itu puasa 1 hari, tapi pahalanya tambah besar. Dosa yang tahun lalu diampuni, dosa yang tahun depan itu potensi juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, keutamaan ini tidak membedakan antara puasa sunnah dan puasa wajib atau Ramadan, cuma beda istimewanya, ya. Jadi siapapun yang berpuasa, baik itu puasa wajib, puasa sunnah, maka potensinya doanya itu mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika orang wayahe poso itu sering-sering berzikir, sering-sering ndonga marang Gusti Allah. Ya. Umi saya, almarhumah umi saya rahimahullah itu kalau puasa sering, Pak, ya. Contoh ketika anaknya mau ujian di pondok dulu, bilang mau ujian atau mau kegiatan apapun, Umi selalu puasa. Nah, pernah saya tanya, "Mik, sampe engkau selalu poso?" Ya ndungano anake supaya sukses. Dan dungane wong tua, dungane ibu itu mandi. Apalagi ketika ibu itu puasa dan berdoa ketika dalam kondisi puasa, tambah mandi. Ya. Nih, ya. Ada hadis para hadirin yang menyatakan bahwa doanya orang puasa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ada hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an yang wafat tahun 678 Masehi di Jannatul Baqi Madinah. Riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah sing wafat tahun 892 Masehi di Tirmidz Uzbekistan. Riwayat Imam Ibnu Majah rahimahullah sing wafat tahun 887 Masehi di Qazwin Iran. Juga riwayat Imam Ibnu Hibban rahimahullah sing wafat tahun 965 Masehi di Afghanistan dan sebagainya. Ya. Nabi dawuh salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang doanya itu tidak ditolak oleh Allah. Salah satunya wasoimu hatta yuftirah, yaitu orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Ya, sampai berbuka. Makanya orang puasa itu potensi mustajabah itu tinggi sekali para hadirin. Tinggi sekali. Ya. Ini diperkuat ya oleh riwayat hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an sing wafat tahun 680 Masehi di Mesir. Ya, itu riwayat Imam Ibnu Majah rahimahullah dan riwayat Imam Ibnu Hibban rahimahullah. Inna lisaimi ain da fitrihi la da'watan ma turaddu. Sak temene wong sing ngelakoni poso ketika berbuka puasa ya, maka doanya ma turaddu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sering ditinggal ya potensi ini adalah ketika mau berbuka puasa. Ya, itu orang pasti doa makan. Ya, maka kita mulai saat ini mumpung Ramadan, ayo ketika sahur sampai ndonga walaupun dalam hati. Ya, waktu mau berbuka juga doa. Monggo ya, ndonga marang Gusti Allah nggih. Ndonga, mohon apapun monggo. Kata guru saya, mumpung itu mustajab. Mohon apapun, hajat apapun silakan. Ya, bahasa apapun silakan. Bahasa Arab, doa maksurah dari Quran hadis, doa Jawa, doa macam-macam silakan. Ya, hajatnya disampaikan kepada Allah ketika kita berpuasa, ketika sahur dan ketika mau berbuka. Ya, jadi hadisnya itu mutlak, Pak. Ya, puasa apapun. Jadi itu inna lis-shaim ya, itu mutlak. Tidak ada kalimat Ramadan atau lain. Ya, artinya sepanjang hari puasa ada 2 ya. Sepanjang hari puasa ketika mau berbuka dan sahur, maka itu adalah potensi doa-doanya orang berpuasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ini jadi kita coba untuk memiliki ilmu tentang ilmu puasa, sehingga apa yang kita amalkan puasa-puasa itu maka kita tambah mantep ya, tambah khusyuk karena punya ilmunya, juga semakin sempurna amalan puasanya, dan juga mampu untuk menghadirkan tentang puasa berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebab ditunjang dengan ilmu. Demikian para hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan informasi ilmu atau ngaji ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan berkah pengarang kitab, para ulama, dan juga mudah-mudahan menjadi ilmu manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan juga ngaji ini bisa memberkahi keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga besar kita, orang tua kita, guru-guru kita, dan sebagainya. Dan juga ngaji ini mudah-mudahan juga memberikan barokah kepada tetangga, depan, kiri, ya, belakang, kanan, dan sebagainya, karena bisa nembus ke atas langit ke atas langitnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan bermanfaat, maslahah ya, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada man shoma fi Ramadan wa adada man shalla fi Ramadan wa adada man tasaddaqa fi Ramadan wa adada man sabaha fi Ramadan wa adada man qara'a al-Qur'ana fi Ramadan wa adada man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi Ramadan. Allahumma ya Allah anzil alaina rahmataka fi hadhil ayyamil mubarakah waghmur qulubana bi nuril islam wal iman wa tahhir arwahana min kulli dambin wa ghaflatin wa ma'siyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamilina fil mahyati wal mamat. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayani shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir waghfir lana wa lahum warfa' darajatina wa darajatin fil jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim.